Halo teman-teman setia pendengar Kristalk. Selamat datang kembali di podcast Kristalk episode 2. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Di libur semester yang panjang ini, semoga teman-teman tetap bahagia dan sehat terus ya. Nah, di episode Kristalk kali ini, aku Nuhen selaku host hari ini akan berdiskusi bareng loh sama seorang kakak narasumber dari alumni Kristal. Wah, kita bakal ngebahas apa ya kira-kira? Yuk langsung aja kita undang narasumber kita, Mas Alul. Oh iya, biar teman-teman semua pendengar podcast Kristok di sini makin akrab, boleh nih perkenalan singkat dulu. Oke, halo semua. Kenalin, aku Arlambang Farul Ramadan, biasa dipanggil Alul dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Aku juga alumni Kristal, tepatnya di Departemen Formasi. Oke, selamat datang Mas Alul. Gimana nih kabarnya hari ini? Sebelumnya, terima kasih atas undangannya, teman-teman dari Formasi. Alhamdulillah kabarku baik. Jadi, untuk kesibukannya sekarang ini, ngapain aja nih Mas? Sibuk ngapain sih ya? Paling akhir-akhir ini ngerjain skripsi, ke kampus, ketemu dosen pembimbing. Ya paling itu sih. Oke, ternyata baru sibuk skripsi nih. Semoga tetap diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pengerjaan maupun revisiannya nanti. Nah, seperti yang udah aku singgung di awal tadi, di sini aku bersama Mas Alul bakal ngebahas topik yang sangat menarik nih teman-teman, tentang kenaikan PPN dan kaitannya dengan ekonomi Indonesia. Teman-teman semua udah pada tahu belum PPN itu apa sih dan mengapa PPN itu penting bagi suatu perekonomian negara? Sebelumnya, aku bantu kasih gambaran singkat dulu nih teman-teman, bahwa PPN adalah kepanjangan dari pajak pertambahan nilai yang merupakan salah satu jenis pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi jual beli barang dan jasa. Sederhananya, peran pajak PPN ini sangat penting dalam membantu mendorong pembangunan nasional dan kebutuhan infrastruktur masyarakat. Akan tetapi, yang akan menjadi pokok bahasan kita saat ini adalah seberapa urgensi kenaikan PPN bagi masyarakat Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, bahwa kebijakan kenaikan PPN ini tentunya akan memunculkan opini masyarakat yang pro dan kontra. Nah, kalau dari perspektif Mas Alul sendiri, gimana nih terkait dengan berita kenaikan PPN tersebut? Sebelumnya disclaimer dulu ya di awal, kalau nantinya apa yang aku sampaikan keliru bisa di cross check lagi, karena aku juga masih belajar terkait perpajakan, khususnya topik mengenai PPN atau kenaikan PPN. Jadi setelah aku cari informasi mengenai kenaikan PPN, memang ada masyarakat yang pro dan ada yang kontra ya. Nah, kalau dari aku sendiri, setelah mencari informasi, kemudian mengolah informasi tersebut, aku cenderung ke yang pro ya terhadap kenaikan PPN ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama, PPN ini dinaikkan untuk memulihkan penerimaan negara kita yang defisit pasca COVID ya. Kenapa defisit? Ya karena APBN kita atau belanja APBN kita membengkak pada saat COVID yang digunakan untuk penanganan COVID, misalnya perawatan, penyembuhan, kemudian untuk bantuan BLT, bantuan sosial. Sementara penerimaan negara kita kalah dengan belanja. Makanya dari itu kita defisit. Nah, untuk menambal defisit tersebut, kita menggunakan instrumen PPN untuk dinaikkan. Itu yang pertama. Yang kedua, PPN kita itu masih rendah jika dibandingkan dengan negara G20 dan OECD, di mana rata-rata negara tersebut itu PPI-nya sebesar 15%, sementara kita 10%. Jadi masih ada ruang atau space untuk dinaikkan. Di samping itu,
tax ratio kita juga masih rendah atau bisa dibilang sangat rendah. Menurut ekonomi Indonesia, Bapak Faisal Basri, kita berada di peringkat 134 dari 143 negara. Jadi itu posisi yang bisa dikatakan sangat rendah, perlu ditingkatkan. Maka dari itu, PPN ini ya salah satu cara untuk meningkatkan tax ratio kita. Yang ketiga, yaitu potensi dari inflasi yang ditimbulkan ketika kenaikan PPN ini diberlakukan. Ya memang PPN ini akan sedikit meningkatkan inflasi, tetapi itu kecil ya, potensinya kecil karena PPN ini tidak menyasar barang-barang kebutuhan masyarakat banyak atau kebutuhan pokok lah, itu tidak. Jadi inflasi yang ditimbulkan relatif kecil. Alasan selanjutnya atau yang keempat, itu kenapa PPN yang dipilih? Ya karena PPN ini bisa dilakukan secara cepat. Jadi kita kan mengejar momentum. Momentum sekarang yang defisit, kita perlu tambalan, bisa dibilang seperti itu. Lah, PPN ini dilakukan karena sifatnya yang cepat daripada kita mengejar misalnya pajak lain seperti PPh lah. Yang kelima, itu terkait kenaikan PPN ini tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tapi dibarengi dengan kebijakan bantalan-bantalan. Misalnya dibarengi dengan penurunan PPh bagi golongan bawah. Nah, ini kan membantu dari segi konsumen ya. Kemudian dari segi konsumen itu pemberlakuan pajak, bebas pajak bagi produsen yang omsetnya di bawah 500 juta. Jadi dari konsumen dilindungi, dari produsen dilindungi, karena kita ketahui pasca pandemi mungkin daya beli kita masih rendah, ekonomi kita juga masih rendah, ekonomi masyarakat. Jadi perlu perlindungan ya, baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dan satu lagi perlindungan yang diterapkan yaitu terkait kenaikan yang diberlakukan itu secara bertahap. Jadi tetap menyesuaikan dengan keadaan, tidak serta-merta langsung diterapkan 12%. Nah, dalam hal ini 11% dulu dilakukan mulai April 2022, kemudian yang 12% itu paling lambat pada 1 Januari 2025. Jadi ada tahapan lah, tidak ujuk-ujuk seperti itu. Itu sih paling kalau dari perspektif aku, pada intinya pemerintah punya pertimbangan yang matang dan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Ini bisa dilihat dari tadi kebijakan yang saling melengkapi satu sama lain. Dan terbukti sekarang penerimaan kita sudah mulai surplus. Ya karena kenaikan PPN ini salah satunya. Mau menambahkan juga nih Mas, dari artikel yang pernah aku baca bahwa dengan mendorong harga barang dan jasa yang lebih stabil, PPN akan dapat membantu menurunkan inflasi, meningkatkan produksi dan kualitas produk dalam negeri, serta dapat mendorong investasi asing di Indonesia. Kalau dari pendapat Mas Alul, apakah Mas Alul setuju dengan hal tersebut? Untuk poin yang pertama, kalau dari aku mungkin ini ya, hubungan antara PPN dengan stabilitas harga barang dan jasa. Jadi kalau di harmonisasi peraturan perpajakan, itu kalau tidak salah ya, itu ada rencana PPN final sebesar 1%, 2%, dan 3%. Tidak 10% ya. Jadi ketika nanti PPN final itu diberlakukan, misalnya beras dikenakan PPN final 1%. Nah itu kan
harga beras yang dibebankan oleh konsumen atau kepada konsumen itu kan jadi tetap. Karena tadi konsepnya adalah PPN itu dibebankan kepada konsumen. Tuh. Ketika harga tetap kan tercipta stabilitas harga barang dan jasa. Itu poin pertama. Poin yang kedua menjawab mengenai atau menanggapi mengenai PPN terhadap penurunan inflasi. Kalau senangkepnya saya, justru ketika PPN itu dinaikkan pada saat itu, maka potensinya adalah terjadi inflasi atau terjadi kenaikan inflasi, bukan terjadi penurunan inflasi. Kalau pada saat dinaikkan ya, tetapi ketika sudah diterapkan, kemudian berjalan secara jangka panjang itu justru malah akan menurunkan atau paling tidak akan mengontrol inflasi. Jadi itu hubungan antara inflasi atau PPN dengan inflasi. Kemudian tadi ada poin yang selanjutnya yaitu hubungannya dengan kualitas dan kuantitas produksi ya. Nah, hubungannya adalah kita memposisikan sebagai produsen. Ketika kita sebagai produsen, kita kan butuh bahan baku. Nah, ketika bahan baku di pasar tidak stabil, tentunya itu kan mempengaruhi produktivitas dan kualitas ya. Tetapi ketika bahan baku yang kita butuhkan itu harganya stabil, maka kita bisa merencanakan lebih matang untuk memproduksi suatu barang. Bahkan kita bisa meningkatkan secara perlahan karena kita sudah berhitung, sudah tahu harga sekian misalnya. Untuk kuantitas ya, kalau dari segi kualitas, ketika harga bahan bakunya tidak naik turun, kita kan bisa tetap menjaga kualitasnya. Bedanya kalau harganya naik turun, kita bisa saja menurunkan kualitas maupun kuantitasnya karena modal kita tidak bisa mengcover biaya bahan baku. Logikanya seperti itu. Kemudian hubungannya dengan investor ya. Jadi kalau negara inflasinya terkontrol, stabilitas harganya terkontrol, maka secara makro ekonomi itu akan menjadi suatu hal yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Jadi itu yang bisa saya tanggapi ya. Jadi, kalau bisa aku simpulin nih dari pembahasan kita tadi bahwa Mas Alul itu setuju ya dengan berita kenaikan PPN sebesar 12% di Indonesia. Karena pada dasarnya, hal ini juga sudah dipertimbangkan oleh pemerintah dan dilakukan demi mencapai tujuan serta dampak positif bagi perekonomian di Indonesia tersebut. Selain itu, ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagi pemerintah dalam mengatasi kegiatan ekonomi yang waktu pandemi COVID-19 kemarin sempat mengalami banyak hambatan seperti itu. Oke, jadi nggak terasa ya teman-teman kalau kita udah diskusi banyak nih seputar urgensi kenaikan PPN dan mendengarkan gimana aja tanggapan serta opininya dari Mas Alul secara langsung. Akhir kata, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mas Alul yang udah mau diajak ngobrol dan diskusi bareng hari ini. Mungkin itu aja dari aku. Dari Mas Alul mungkin ada tambahan? Penutup dari aku mungkin sebagai warga negara yang baik, kita wajib mendukung segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah, asalkan kebijakan tersebut berdampak untuk kebaikan bersama. Terutama dalam hal ini, pemberlakuan atau kenaikan pajak PPN. Karena pada hakikatnya, pajak itu kan sifatnya gotong royong ya, yang tidak mampu dibantu, yang lebih mampu membayar lebih. Pajak juga nantinya akan kembali lagi ke kita. Misalnya adalah bentuk
infrastruktur, sekolah, jalan, kemudian ruang publik yang bisa kita nikmati bersama lah. Bahkan misalnya gaji pegawai itu juga diambilkan dari pajak yang nantinya pegawai tersebut melayani kita juga. Itu dari aku. Baik, terima kasih buat Mas Alul. Kalau gitu sekalian aku tutup aja. Aku Nuhen selaku host hari ini. Saya Herlambang Farur Ramadan. Izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.